Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, kita masuk pada video part yang kedua. Nah, video kali ini Sir akan mencoba uh, melengkapi pembahasan materi yang sebelumnya sudah kita bahas di video bagian pertama, yang mana bagian pertama kita telah belajar membuat background secara sederhana dengan memanfaatkan beberapa tools, khususnya pen tool, kemudian brush tool, paint bucket, pilihan warna, serta convert point tool. Terus kita juga sudah memanfaatkan fungsi ruler untuk menentukan posisi, serta kita telah memahami bagaimana cara kerja logika tumpukan layer yang ada di aplikasi Photoshop. Oke, sesuai dengan metode pembelajaran, kita bekerja membuat project berorientasi kasus. Jadi ini background yang sudah kita buat di pertemuan video yang pertama. Kita tinggal melengkapi. Background ini akan kita tambahkan dengan informasi materi serta menambahkan efek khusus. Jadi kita menambahkan informasi apa yang akan ditampilkan pada spanduk ini, serta kita akan memberikan efek khusus. Oke. Nah, pertama saya langsung memberikan saja dulu penambahan objek yang akan memperindah atau mempercantik background ini. Jadi seperti penyampaian Sir di video sebelumnya, bahwa setiap kita membuat sebuah objek di kanvas kita dengan menggunakan aplikasi Photoshop, kita perlu membuat layer baru. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah objek. Objeknya segi 4 dan dia bersifat transparan atau glass. Oke, tembus pandang, sehingga seolah-olah desain background kita ini seperti bentuk 3D. Oke, saya sudah membuat satu layer 2. Kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat bentuk objek segi 4 di layer 2. Nih, objek segi 4 kita lihat pada toolbar ini, namanya di sini rectangular tool. Oke. Saya coba memilih rectangular tool. Oke. Nah, ini rectangular tool perlu kita sesuaikan dulu ukurannya. Ini kita arahkan pointernya, pastikan ini terpilih dulu, kemudian kita arahkan pointernya ke area yang saya tentukan, seperti ini misalnya. Oke, kalau sudah, ini tinggal saya klik kanan, kemudian saya pilih make selection. Oke, saya pilih make selection. Oke. Artinya objek yang segi 4 tadi itu saya gunakan sebagai area yang diseleksi. Selanjutnya objek segi 4 ini saya akan membuat dia warna biru tapi transparan. Artinya birunya tidak terlalu jelas, masih tembus pandang. Nah, saya mau ambil warna biru sesuai dengan warna awal saja. Saya mau ambil warna biru yang ini. Caranya saya memilih warna dulu, kemudian arahkan pointer, karena ini begitu kita memilih warna, pointer kita akan berubah menjadi menjadi droplet nih, atau pipet nih bentuknya. Pipet ini berfungsi untuk mengambil sampel warna, sehingga saya mengambil sampel warna di warna biru ini saja. Saya klik satu kali, maka otomatis pada property color ini atau library color ini dia akan berubah menjadi warna yang sama dengan yang ada di belakang. Kalau sudah, saya tekan tombol OK. Kemudian saya akan warnai. Cara mewarnainya supaya cepat, saya menggunakan kembali paint bucket tool ini. Oke, kalau sudah, saya tinggal tuangkan seperti ini, maka dia akan terwarnai dengan warna biru.
dan dia pasti akan menutupi objek yang ada di belakang. Nah, di sini objek warna birunya sudah selesai. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, bilang, "Sir, mana objek yang pertama? DP background ada di mana?" Backgroundnya pasti adik-adik sudah paham. Berada di belakang layer 2 yang baru saja kita buat tadi. Oke. Kalau sudah, Sir menekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Nah, selanjutnya objek yang ada di layer 2 ini, Sir akan buat dia menjadi transparan. Nah, cara untuk merubah dia menjadi transparan bisa kita atur pada opacity atau fill-nya. Oke. Nah, ini tinggal kita kurangi saja. Kita tinggal kurangi opacity-nya atau juga bagian fill-nya. Oke. Seperti ini sehingga dia kelihatan seperti transparan. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah dapat posisinya, nah ini seolah-olah dia menjadi transparan. Oke, kalau sudah, kita akan perjelas lagi model transparannya seperti model 3D. Nah, Sir akan menambahkan lagi satu efek sini di layer 2-nya. Sir akan tambahkan satu efek. Cara menambahkannya cukup arahkan pointer ke arah pojok kanan seperti yang adik-adik lihat ini pada objek di layer 2. Kemudian klik ganda atau klik 2 kali secara cepat. Oke, sampai muncul layer style seperti yang adik-adik lihat ini. Oke, kalau sudah, adik-adik tinggal menambahkan saja stylenya. Di sini ada bevel embus, contour, texture, stroke, inner shadow, inner glow, satin, sampai pada drop shadow. Nah, khusus untuk memberikan bayangan, Sir di sini akan menambahkan pilihan drop shadow saja. Oke, Sir memilih drop shadow, klik di situ. Kemudian size-nya, ini pengaturan drop shadow. Ini warna shadow atau bayangannya warna hitam. Kemudian size-nya Sir akan atur agak lebih besar. Ini. Kemudian spread-nya seperti ini. Supaya dia kelihatan seperti muncul, seolah-olah dia muncul. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita menekan tombol OK. Jadi objeknya kelihatan seperti ada gelas di atas atau ada objek kaca di atas. Oke, selanjutnya kita tinggal menambahkan tulisan. Oke, tapi sebelumnya supaya areanya tidak terlalu terganggu, mistarnya kita geser dulu. Di mistar ini juga nanti akan kita gunakan untuk menata teks yang akan kita tampilkan pada area. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tinggal menambahkan tulisan atau teks yang berisi informasi apa yang ingin ditampilkan pada spanduk ini. Misalnya, Sir ingin membuat spanduk "Selamat datang di SMK Negeri 1 Kota Mobagu, sekolahnya para juara", terus di bawahnya ada moto SMK bisa. Oke. Untuk menambahkan tulisan, nah ini khusus untuk menambahkan tulisan, kita tidak perlu lagi membuat layer baru. Kenapa? Karena begitu kita memilih text tool, kemudian kita tempatkan pada area yang akan kita berikan tulisan, maka secara otomatis dia langsung akan muncul di sini. Berbeda dengan objek yang akan kita buat dengan cara menggambarnya. Seperti itu. Oke, kita buat tulisan, ini text toolnya. Perhatikan baik-baik properti bar yang ada di atas yang berkaitan dengan text tool tadi. Ini adalah jenis teksnya. Ini adalah stylenya. Ini adalah ukurannya atau size-nya. Ini alignment-nya, posisinya. Left, center, right. Kemudian ini adalah warnanya. Boleh adik-adik membuat terlebih dahulu tulisannya, kemudian baru diedit, atau diedit dulu tulisannya, kemudian dibuat. Jadi diedit dulu settingan tulisannya, kemudian dibuat. Sir sarankan
kita pilih dulu jenis tulisannya, kemudian kita pilih ukurannya, misalnya saya memilih 72, kemudian posisinya centering atau center, warna tulisannya misalnya saya warnai dengan warna putih. Oke, sekarang saya mulai menulis. Selamat, saya terlalu besar semua. Selamat datang di ini selamat datang dulu. Nah, selamat datang ini ukuran 72 poin ini ukurannya kecil. Nah, sekarang kita akan rubah dia menjadi besar. Kita blok tulisannya, kemudian kita atur. Ini maksimalnya 72, tapi sebenarnya kita bisa memasukkan poin yang lebih tinggi di luar nilai maksimal yang ada di Photoshop ini. Misalnya kita taruh dengan 300, atau kita taruh 350, atau kita taruh saja 370. Nah, seperti ini. Oke, selamat datang. Oke. Nah, selanjutnya kalau posisi tulisannya agak geser kiri, geser kanan, atau posisinya tidak simetris, boleh adik-adik menggunakan pilihan ini, move tool. Move tool ini fungsinya memilih, menyeleksi, dan memanipulasi objek. Ini seperti ini. Bisa juga perbesar perkecil di situ. Oke. Terus perhatikan lagi, ketika adik-adik mulai mengedit tulisan atau gambar di aplikasi Photoshop, perhatikan baik-baik pada properti bar di atas. Setiap ada tanda centang yang muncul seperti ini adalah bentuk konfirmasi apakah sudah oke atau belum. Kalau memang posisinya sudah oke, maka dicentang. Nah, kalau adik-adik tidak melakukan proses centang di atas, maka adik-adik tidak bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Oke. Nah, sekarang saya menggesernya menggunakan tombol panah yang ada di keyboard biar lebih rapi. Oke. Sekarang saya mau buat tulisan yang kedua. Nah, saya buat tulisan yang kedua di sini warnanya warna kuning. Ambil saja contoh yang ada di sini. Saya mau buat tulisan yang kedua di sini warnanya warna kuning. Nih. Di SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Oke, ini karena tulisannya terlalu besar sehingga dia keluar daripada area. Oke, ini saya hapus dulu, ada sedikit error. Nah, ini sekali lagi saya ketik di sini di SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Oke, kita perkecil dulu ukurannya jadi 350 biar bisa muncul semua. Berarti kita perkecil lagi 340, 300. Oke, mungkin terlalu besar kapasitasnya, kita rubah lagi. Oke, atau ini saja yang kita copy, atau boleh juga kita ketik lagi. Posisinya 300 saja. Di SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Oke, kalau sudah kita blok ini, kemudian kita pilih warna, pilih warna yang kuning itu. Oke, kemudian kita centang. Oke, selanjutnya kita rapikan tulisannya.
Nah, sebenarnya fungsi daripada move tool ini bisa kita pergunakan untuk memperbesar, memperkecil objek. Caranya kita pilih move tool, kita tarik-tarik saja seperti ini. Seperti ini. Oke. Kita geser lagi sedikit ke bawah. Oke, kalau sudah kita centang, nah selanjutnya kita tinggal membuat lagi satu tulisan di bawah SMK bisa. Tulisannya mungkin berwarna merah, atau ya warna merah saja. SMK bisa. Kalau sudah, sekarang kita akan mempercantik tampilan tulisannya supaya dia bisa berpadu dengan background dan juga efeknya. Oke. Ini saya mau tambahkan dia dengan efek. Cara memberikan efek, perhatikan baik-baik. Kita pilih dulu tulisan selamat datang ini. Selamat datang, kemudian seperti biasa untuk menambahkan efek, perhatikan baik-baik posisi pointernya, pastikan berada di antara tulisan dan simbol seperti ini, kemudian klik 2 kali sampai muncul jendela style seperti yang adik-adik lihat ini. Kalau sudah, saya akan menambahkan dia outer glow atau drop shadow. Nanti kita lihat. Saya mau tambahkan drop shadow, spreadnya, size-nya, supaya seolah-olah tulisannya muncul seperti ini. Kemudian OK. Nah, ini selanjutnya di SMK Negeri 1 Kota Mobagu, saya mau tambahkan efek dia. Caranya klik pada area di antara tulisan dan simbol, klik ganda atau klik 2 kali, terus saya mau tambahkan dia efek outer glow ini, terus warnanya warna putih supaya dia kelihatan outer glow-nya putih seperti ini. Kita naikkan sambil kita lihat posisinya apakah sudah tepat atau belum. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita tinggal menekan OK. Nah, selanjutnya di tulisan SMK bisa, ini bisa kita tambahkan efek, misalnya dia diberikan efek warna hitam, mungkin outer glow-nya kita berikan warna hitam, atau kita gunakan saja stroke. Stroke itu artinya garis luar. Garis luarnya berwarna hitam, size-nya seperti ini. Oke, kita OK, kemudian kita tinggal atur posisinya. Biasanya tulisannya agak digeser seperti ini. Oke, seperti itu. Ini tergantung daripada kreativitas adik-adik untuk menempatkan tulisan, yang mana adik-adik sudah mempelajarinya pada materi tentang tipografi. Oke, kalau sudah, ini tulisan selamat datang, bisa kita edit lagi, perbesar, perkecil, sehingga kelihatan bahwa ruang-ruang yang tersedia itu tidak kelihatan kosong. Seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur posisinya. X. Oke, seperti itu. Jadi itu cara mudah untuk menambahkan teks dan efek pada tulisan yang nanti akan kita masukkan di background. Selanjutnya, untuk mempercantik dan memperindah tampilan ini, kita juga bisa memasukkan foto, sehingga
tampilan daripada spanduk ini bisa kelihatan lebih penuh seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada video yang kedua ini. Nanti untuk pembahasan pada video yang ketiga kita akan membahas bagaimana cara memasukkan fotografi ke dalam sajian multimedia. Dalam hal ini adalah spanduk. Oke. Jadi yang perlu adik-adik ingat adalah untuk membuat efek gelas atau efek kaca, perhatikan baik-baik objeknya digambar dan atur pada opacity dan fill-nya. Kemudian untuk menambahkan tulisan kita menggunakan text tool. Kemudian perhatikan baik-baik property tool di atas, bisa mengatur lebih dulu propertinya atau nanti setelah selesai diketik baru diedit pada propertinya. Oke, seperti itu. Untuk menambahkan efek pada tulisan, cukup arahkan di tulisan mana yang akan ditambahkan efek, arahkan pointernya di antara tulisan ini pada library object dan juga simbol. Seperti yang adik-adik lihat, kemudian klik 2 kali atau klik ganda sampai muncul jendela pengaturan stylenya. Ini semua bisa kita pergunakan dan ini stylenya beda-beda. Oke. Kemudian jika selesai, jangan lupa diatur posisinya menggunakan ini move tool. Ini banyak sekali manfaatnya. Bisa memperbesar, memperkecil objek, bisa juga mengangkat, memindahkan, merotasi. Ini juga penting sekali move tool ini. Oke. Demikian video pembahasan kita kali ini yang bersih tentang pembahasan teks. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada video bagian yang ketiga, bagaimana memasukkan gambar pada sajian multimedia. Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.